Benar apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika seseorang stres, maka tubuhnya memproduksi yang namanya hormon kortisol. Hormon ini memiliki dampak buruk buat kesehatan jangka panjang. Tetapi ketika seseorang gembira, maka tubuhnya memproduksi yang namanya hormon endorfin. Hormon ini memiliki dampak baik buat kesehatan jangka panjang. Oke, mari kita bahas. Hormon hormon apa ya yang diproduksi oleh tubuh manusia ketika seseorang itu bahagia? Nah, ketika seseorang bahagia, tubuh mereka biasanya menghasilkan hormon endorfin yang dapat memberikan perasaan senang dan relaksasi. Ya, jadi kalau kalian bahagia, nah hormon ini yang diproduksi oleh tubuh. Endorfin adalah jenis hormon peptida yang diproduksi oleh sistem saraf dan kelenjar pituitari ya dalam respon terhadap stres atau rasa sakit. Nah, saya agak susah ini menyebutnya ya, karena saya bukan dokter ya, tapi saya mengambilnya dari berbagai sumber ya. Hormon ini memiliki efek analgesik atau pengurang rasa sakit dan dapat memberikan perasaan senang atau euforia. Seringkali disebut sebagai hormon kebahagiaan. Endorfin juga dapat diproduksi selama aktivitas fisik termasuk olahraga dan berkontribusi pada perasaan kesejahteraan. Nah, apa dampak hormon endorfin dalam jangka panjang? Nah, hormon endorfin dapat memiliki dampak positif dalam jangka panjang pada kesejahteraan fisik dan mental. Nah, beberapa dampak tersebut melibatkan, yang pertama itu adalah manajemen stres. Endorfin membantu mengurangi tingkat stres dan memberikan perasaan relaksasi. Paparan terus-menerus terhadap endorfin dapat membantu meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola stres sehari-hari. Nah, yang kedua, peningkatan mood. Hormon endorfin sering dikaitkan dengan perasaan bahagia atau euforia. Produksi endorfin yang teratur dapat menyumbang pada perasaan positif dan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Nah, poin yang ketiga, pengurangan rasa sakit. Endorfin memiliki efek analgesik atau pengurang rasa sakit. Produksi endorfin dapat membantu mengurangi persepsi rasa sakit dan memberikan bantuan alami dalam mengatasi ketidaknyamanan fisik. Yang keempat, peningkatan kualitas tidur. Kehadiran endorfin dapat berkontribusi pada tidur yang lebih baik. Keseimbangan hormon dan perasaan relaksasi yang dihasilkan oleh endorfin dapat mempromosikan pola tidur yang lebih sehat. Nah, makanya seseorang ketika stres dia tidak bisa tidur ya. Nah, karena hormon ini membuat kalau orang stres itu hormon lain yang membuat dia tidak bisa tidur. Nah, tetapi ketika seorang tidak stres, nah tidurnya itu nyenyak. Nah, seperti ini ya. Nah, poin yang kelima, pemberdayaan psikologi. Pengalaman positif yang terkait dengan pelepasan endorfin, misalnya melalui aktivitas fisik atau kegiatan menyenangkan, dapat memberikan perasaan pemberdayaan dan meningkatkan rasa kendali terhadap kehidupan sehari-hari. Namun penting untuk diingat bahwa setiap hormon memiliki peran yang kompleks dan faktor-faktor lain seperti pola hidup, genetik, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan juga mempengaruhi dampak hormon endorfin dalam jangka panjang ya. Jadi kalau kita bahagia, nah yang diproduksi itu adalah hormon endorfin yang dapat membuat kita itu sehat secara mental dan fisik ya. Nah, terus kita membahas hormon stres. Nah, seseorang ketika dia mengalami stres, maka hormon ini yang keluar ya. Nah, hormon apa yang diproduksi tubuh jika seseorang itu stres? Nah, ketika tubuh mengalami stres, salah satu hormon yang diproduksi adalah hormon kortisol. Nah, kortisol sering disebut sebagai hormon stres karena tingkatnya cenderung meningkat dalam situasi-situasi yang menantang atau mengancam. Peningkatan kadar kortisol dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh termasuk meningkatkan tekanan darah, gula darah, dan merangsang respon fight or fight atau berjuang atau melarikan diri. Meskipun reaksi ini dapat membantu tubuh mengatasi situasi stresor ya, paparan berkepanjangan terhadap kadar tinggi kortisol dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan jangka panjang. Nah, mungkin kalian yang sering eh,
naik darah ataupun gula darah naik. Nah, perhatikan stres ya. Paparan berkepanjangan terhadap kadar tinggi kortisol dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan jangka panjang karena hormon ini memainkan peran penting dalam regulasi berbagai fungsi tubuh. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi melibatkan beberapa hal ya. Yang pertama, sistem kardiovaskular ya. Kadar tinggi kortisol dapat meningkatkan tekanan darah dan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, apa ini penyakit kardiovaskular ya? Mungkin ada di antara kalian yang berkecimpung di dunia medis ya, boleh kasih di kolom komentar ya. Yang kedua, gula darah. Kortisol dapat meningkatkan produksi glukosa yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah gula ya, gula darah, dan berkontribusi pada resiko diabetes. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh. Nah, paparan kronis terhadap kortisol dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Nah, ketika seseorang stres, nah Amsal tadi bilang bahwa itu mengeringkan tulang, itu menyebabkan penyakit. Nah, ini ya. Nah, ternyata kelebihan hormon kortisol ini dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi ya. Nah, yang keempat, sistem pencernaan. Kortisol dapat mempengaruhi sistem pencernaan, menyebabkan gangguan seperti masalah lambung atau gangguan pencernaan. Nah, yang kelima, kesehatan mental. Kadar tinggi kortisol dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Nah, kenapa seseorang sampai gila ya. Nah, mungkin ini salah satu faktornya yaitu hormon kortisol ini diproduksi ketika stres berkepanjangan dan dia itu mempengaruhi saraf ya. Nah, dan dia bisa seseorang itu gangguan mental. Nah, makanya jangan terlalu stres ya, bisa nanti jadi gila. Nah, mengelola stres dengan baik melalui strategi seperti olahraga, meditasi, atau dukungan sosial dapat membantu menjaga kadar kortisol tetap dalam kisaran normal dan mengurangi risiko dampak negatif jangka panjang. Nah, jadi kembali lagi ke dalam Amsal ini, benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa eh, hati yang gembira itu adalah obat. Nah, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, ketika kita gembira, jadi tubuh kita memproduksi namanya hormon endorfin dan ini bisa melawan penyakit di dalam tubuh kita dan daya tahan tubuh kita jauh lebih baik. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.